Sahabat Aspetri ini siapa? Orang pecinta yang memang, karena kalau untuk menjadi anggota Aspetri harus mengikuti pembekalan. Itu karena kan untuk mempelajari tanaman obat itu nggak gampang. Iya pasti. Kita melihat tanaman itu dari dia tumbuh pertama, kemudian kita ambil tanaman segar. Pada saat 2 hari dia kering, sudah berbeda bentuk, sudah berbeda bau, ya. Jadi memang itu yang penting. Bagaimana kita bisa merasakan, melihat konturnya dari tanaman ini berbeda, gitu loh. Ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Jadi nggak segampang itu. Saya awal-awal Gampang kita cabut jari saya terus. ya kan? Jadi kelebihan juga itu berbahaya juga buat kita, gitu kan? Halo Sobat Equis, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin dalam program Equis Banten Podcast. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini, itu 2 orang hebat, ketua umum dan juga wakil ketua dari Aspetri, yaitu Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Anhar dan Pak Mahfud. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini dari Jakarta jauh-jauh ke Banten ya Pak ya. Kemarin ada kegiatan apa aja Pak kesibukannya? Oke. Dari Bapak dulu deh. Baik. Halo sahabat Equis, saya Alan Hargumai, Ketua Umum Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Alhamdulillah ini kita datang ke sini dari Palembang ya. Kemarin kebetulan kita ada pembekalan anggota baru Aspetri. Nah, jadi ini pun kita dari semalam jam 1 nyampe sini ternyata kita ditodong untuk podcast di sini ya. Tapi tanpa ada persiapan dan belum tidur. Betul. Ini sama sekali belum tidur nih demi podcast ya. Demi podcast bahkan kita ini belum rehat sih. Tenang aja. Nasi Padang. Bapaknya Pak Anhar Gume, ketua umum saya ini memang 5 pola pikiran sehingga dia nggak lapar berhari-hari. Waduh. Jadi Jadi ya tadinya lapar jadi nggak lapar ya. betul. Capek jadi nggak capek gitu mana? Apalagi ketemu Mbak Sipa. Menyembuhkan. Bukan obat gitu ya. Nah kalau Pak Mahfud sendiri apa nih kesibukannya? Saya selain ikut sebagai wakil ketua umum, saya sendiri adalah pengobat juga ya di ramuan, kemudian di akupuntur, kadang-kadang ya rupiah juga. Rukiah juga. Jadi kalau Pak Anhar Kalau saya sendiri sebagai hipnoterapis juga, dan saya punya metode pengobatan yang polanya ini saya temukan sendiri, namanya autosuggestion power. Autosuggestion power ini adalah bagian dari bagaimana kita cleaning ya, pikiran negatif atau trauma masa lalu, atau misalkan kita mau menginginkan atau membuat sebuah afirmasi positif atau seperti tadi kan, kita bagaimana rasanya ngantuk tapi kita membuat diri kita segar ya. Nah kuncinya satu di dalam ASP itu adalah bahagia dimanapun berada. Kemudian ada konsep dari yang metode yang saya lakukan adalah pertama adalah niat, yang kedua adalah dorongan, yang keempat adalah mind ya, yang kelima ada body, yang keenam adalah spirit. Nah, pada saat itu menyatukan semua kekuatan itu, insya Allah kehidupan kita akan bahagia, nikmat, subur. Itu ada pada diri kita. Terutama kesabaran, emosi, segala macam. Kita bisa mengendalikan. Karena itu adalah bahasa tubuh yang bisa disetting. Jadi bagaimana mind power kita bekerja. Nah, tetapi dengan saat ini saya juga melakukan terapi ya, tetapi karena kesibukan saya sebagai ketua Aspetri, kita memberikan pembekalan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu secara webinar atau misalnya pendidikan langsung gitu kan. Nah itu yang kita lakukan seluruh Indonesia. Ini ya betul. berarti anggota Aspetri juga seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada? Ada. Paling banyak di Paling banyak anggota Aspetri itu adanya di Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah sekitar 600-an lebih. Kalau di Banten?
Banten ini sekitar ada 200-an juga. Dan kebetulan nih kita dari Banten juga. Banyak orang Banten ya. Nah, kegiatan Aspetri ya, kita bicara tentang Aspetri itu ngapain aja sih Aspetri ini? Di Baik, jadi organisasi. Aspetri itu adalah anggota para penyehat tradisional, khususnya berbahan ramuan. Nah, kita adalah mitra kementerian dari Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pertanian. Oh, pertanian juga kan Iya. ya? Ramuan. Ramuan. Jadi teman-teman ada yang menanam atau gitu kan. Karena dalam Aspetri ini kita harus bisa mengolah, ya, meramu dan meracik. Meramu dan meracik. Meramu dan meracik tanaman obat, ya. Bagaimana meramunya, bagaimana meraciknya. Nah, racikan yang enak, ya racikan yang pas dalam ramuan herbal itu akan menciptakan rasa yang enak, betul nggak? Betul. Nah, itu makanya kita bagaimana itu bisa menjadi obat, karena kalau kita salah menggunakan tanaman obat atau herbal itu bisa jadi racun di dalam tubuh kita. Jadi saat ke dalam alami itu, ini tuh gak bisa sembarangan nggak dong. bisa sembarangan. Kelebihan dosis pun akan berbahaya. Waduh. Atau mungkin lihat daun apa kita makan itu bisa sakit perut kan gitu kan. Atau kita sakit kita makan daun apa kok bisa jadi sehat gitu kan. Nah, dia dalam Aspetri itu diajarkan itu. Nah, tapi terutama intinya di Aspetri adalah kita sebagai asosiasi di bawah Kementerian Kesehatan yang memberikan rekomendasi. Karena pengobat tradisional itu kalau ingin berpraktek itu wajib memiliki rekomendasi asosiasi. Itu sesuai dengan PP 103 2014 dan Permenkes 61 2016. Jadi nggak sembarang ya? Tidak Nggak sembarang kita bisa ngeramu obat herbal gitu. Tapi banyak gak sih sebenarnya yang nggak ada sertifikat tapi dia meramu kayak gitu? Banyak, karena gini, pengobat tradisional ini khususnya kita atau ramuan, karena Indonesia ini dari berbagai macam suku ya, berbagai macam pulau, berbagai macam keahlian. Mereka mendapatkan itu ilmu secara empiris atau turun-temurun. Nah, apabila ini sudah dilakukan secara satu generasi, dua generasi, tiga generasi, maka ini sebagai wadah, ya, sebagai sebuah keahlian. Ya, keahlian. Nah, keahlian inilah pada saat dia ingin menjadikan ini sebuah profesi, mereka harus memiliki rekomendasi. Nah, di Aspetri ini adalah wadahnya, Ada rumahnya para pengobat Tradisional. Ramuan. Harus ada kalimat ramuannya. Betul. Nah, apa tuh yang membedakan pengobat tradisional biasa dengan Aspetri ini, pengobat tradisional ramuan? Oke. Kalau pengobat tradisional biasa itu banyak di Indonesia kan. Mungkin kenal Mbak Siva, ada Ida Daya kan. Dia ahli tulang. Oh iya, saya suka lihat di TikTok lah. Gitu kan. Oh, itu pengobat tradisional maksudnya? Itu ya berbasis keterampilan. Nah, keterampilannya apa? Keterampilan bisa memperbaiki tulang patah atau misalkan ada kejepit, itu bagian dari keterampilan. Ada juga pengobat tradisional yang berbasis agama, seperti peruqyah yang digunakan, kan? Atau juga dia yang kalau tadi di Banten ada Pak Haji siapa tadi yang ahli tentang Haji Sohaimi. Kalau di Banten ini Haji Sohaimi itu dia ahli ambil amandel. Jadi amandel sebesar apapun masalahnya itu selesai. Kalau anak-anak kan suka amandel ya, makan es, itu cepat sekali. Ada teman kita di Jadi pengobat tradisional itu hebat tradisional. tidak mampir ke sana tadi. Keahliannya itu. Kemudian ada lagi yang berbasiskan supranatural. Nah, supranatural itu seperti tenaga dalam. Atau kalau dalam metode ada yang senam ciko, kinggo, ya, atau pernapasan. Itu masuk di dalam supranatural. Atau olah pikir. Olah pikir itu seperti hipnoterapi. Ya kan? Iya. Atau seperti dia menggunakan doa-doa. Dan ada Dia yang mempengaruhi pikiran ya? mempengaruhi pikiran. Nah, jadi wadahnya ada. Jadi kalau di dalam pengobat tradisional itu ada ranah keterampilan. Keterampilan ini banyak lagi. Ada berbagai macam keterampilan. Ada bekam, ya betul. Ada pijat, iya. Pengobat tradisional. Ada urut, kan gitu kan. Ada toto. Akupuntur juga. Nah, akupuntur juga masuk itu keterampilan.
keterampilan, tapi dia sudah sekarang ini sudah masuk tenaga kesehatan tradisional yang harus punya sertifikat juga. Tapi kalau ada kalimat ramuannya, Ramuan itu aspetris. Benar murni dari pengobat ramuan biasa. karena dia menggunakan bahan-bahan ramuan. Karena kita ini adalah melestarikan budaya. Ya Budaya. udah turun temurun. Ya. Tapi berarti bahan alam-alam semua yang ada di Indonesia aja gitu, yang dijadikan jadi obat-obat gini. ramuan. Obat tradisional itu atau dinamakan obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang terbuat bisa dari hewan. Ya. Dari hewan? Dia kayak ikan gabus, ada albumin kan gitu kan, dari tripang gitu kan, Saya kira hanya rempah-rempah atau doang. dari apa namanya tiktoke itu bisa jadi obat juga. Kadal, nah itu dari hewan. Dari apa namanya mineral juga ada dari garam, dari air, dari mineral, dari batu-batuan itu juga Batu-batuan bisa jadi ramuan. Iya, bukan jadi ramuan, jadi alat terapi, bagian terapi, gitu kan. Nah, kemudian ada yang ramuan, ya. Jadi itulah yang dinamakan pengobatan tradisional. Bahan bakunya itu ada yang dari luar negeri, tapi di Indonesia sendiri ada sekitar 40.000 lebih jenis tanaman yang bermanfaat atau berkhasiat obat yang ada di Indonesia. Dan itu baru sekitar 20 ribuan ya. Dari penelitian dan bahkan saat ini ramuan tradisional Indonesia sudah ada yang punya standar fitofarmaka. Apa tuh? Jadi kalau misalkan dia bahan ramuan tradisional jamel, berarti kan ramuan yang diracik dimakan. Iya. Ada yang terstandar obat ramuan Nah, tradisional. kalau terstandar ini, Terstandar ini dia dari bahan herbal, kemudian sudah diekstrak, kemudian dia menjadi sebuah produk yang sudah memiliki BP POM. BP POM mudah dipackaging ya. jadi dia untuk komersil ya. Betul. Syarat itu harus yang menggunakan izin edar atau memiliki BP POM. Nah, kemudian fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini lain lagi. Ini ada uji klinis, praklinis, efeknya seperti apa sebelum dipakai, terus setelah pemakaian bagaimana, itu juga Lebih detail berarti. lebih detail. Itu udah masuk fitofarmaka. Tapi berarti ramuan ini yang digunakan bisa dari mana-mana, yang penting dari alam deh. Jadi semua yang ada di alam ini bisa kita upayakan untuk jadi obat gitu. Betul. Ada ilmunya tapi. Apalagi di Indonesia ini sangat luar biasa. Sangat ada ilmunya di aspetri ini kan. Iya. Selain nanti setelah pembekalan pengenalan tentang ramuan termasuk farmakolog dan lain sebagainya, nanti terakhirnya ada uji kom supaya bisa untuk praktek mandiri. Betul. Nah, kita bicara lagi tentang aspetri ya. Tadi katanya diberi pelatihan, pembekalan dan segala macam. Nah, untuk kita bisa join nih Pak ke aspetri, siapa tahu Sobat Equis ada yang tertarik gitu ya ikut aspetri. Nah, itu apakah harus berlatar belakang sebagai tenaga kesehatan kah? Ada latar belakang entah itu dokter atau bidan dan lain-lainnya gitu, ataukah mahasiswa pun bisa ikut atau mungkin ya untuk masyarakat umum bisa ikut gitu. Apakah bagaimana nih Pak? Jadi untuk menjadi anggota aspetri itu sebenarnya sederhana, ya. Syaratnya ikut pembekalan. Nah, syarat pembekalan. Siapa saja yang bisa mengikuti menjadi anggota aspetri, ya. Mereka yang hobi terhadap tanaman obat itu bisa ikut aspetri. Kemudian mereka yang bergerak dalam pengobatan tradisional, yang mau lebih mengembangkan lagi bisa ikut aspetri. Bahkan di aspetri itu juga banyak dokter-dokter yang konsen terhadap pengobatan. Itu mereka memilih masuk aspetri karena kalau dia sebagai tenaga atau tenaga kesehatan, dia di PP Solution dan dia itu tidak boleh menangkap. Jadi banyak tenaga kesehatan masuk atau empiris masuk. Kalau aspetri kan empiris, jadi rangkaian. Jadi dia harus melepaskan salah satu beda kan. Nah, kemudian anak-anak mahasiswa bisa ya, atau misalkan ya sebanyak Lama ini kan ada kerjasama dengan Universitas Pancasila ya. iya Atau menyajikan uji kom itu anak-anak universitas yang apoteker, farmasi. 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 Iya.
Jadi mereka jurusan farmasi mengikuti uji Pelatihan. uji kompetensi. Kita memiliki juga satu-satunya dari Batra Ramuan yang memiliki uji kompetensi yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian dengan sertifikasi ini bahwa kita memang kompeten di bidang itu. Nah, pada saat mereka ingin membuka praktek pengobatan dengan ramuan, mereka harus masuk organisasi. Tanpa mengikuti organisasi, dia tidak bisa mengurus STPT, surat terdaftar pengobat tradisional. Jadi pengobat tradisional yang udah terjamin itu udah pasti harus ikut ya organisasi tentang. Kalau dia mau membuka praktek. Tapi setelah mereka mengikuti jadi anggota SPT, nggak harus juga dia membuka praktek. Bisa jadi dia karena saya senang tanaman obat, karena senang apa gitu kan. Karena senang dengan budaya, dengan ada yang nostalgia dengan anak muda itu tadi lihat, ada yang senang. Ini mahasiswa kita sangat untuk Iya, welcome sekali. Dan kita juga ada sahabat aspetri. Sahabat aspetri ini siapa? Orang pecinta yang memang, karena kalau untuk menjadi anggota aspetri harus mengikuti pembekalan. Pembekalannya itu misalkan tentang ADART aspetri, sejarah aspetri berdiri, terus morfologi tanaman, farmakologi tanaman obat, ya, kemudian anatomi fisiologi. Jadi itu harus dipahami karena kita sebagai penyehat tradisional kita harus tahu. itu semua diajarkan ya sekarang nanti dalam pembekalan dan nanti ada update-nya untuk tindak lanjut terus menerus pendidikannya itu akan tentang. Jadi ketika kita udah ikut pembekalan ini kita udah ada ilmunya dan bisa buka praktek sendiri gitu Pak. Bisa. Apakah dengan sekali kayak gitu bisa menjamin Pak? Biasanya kalau yang membuka praktek itu mereka sudah memiliki keterampilan, kemudian dia sudah punya tadi istilahnya kan warisan dari bapaknya, misalkan pengobat, dia mau melanjutkan. Itu kan tidak secepat itu karena kan untuk mempelajari tanaman obat itu enggak kan. Iya pasti. Kita melihat tanaman itu dari dia tumbuh pertama, kemudian kita ambil tanaman segar. Pada saat 2 hari dia kering sudah berbeda bentuk, sudah berbeda bau, ya. Jadi memang itu yang penting. Bagaimana kita harus bisa merasakan, melihat konturnya dari tanaman ini berbeda, gitu loh. Ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Jadi nggak segampang itu. Saya awal-awal Gampang kita cabut jari terus. ya kan. Jadi kelebihan juga itu berbahaya juga buat kita, gitu kan. Misalkan ini sudah dia memiliki riwayat darah rendah atau ada kombinasi dengan penyakit diabetes. Nah itu bisa kita kombinasi, oh dia untuk menurunkan tekanan darahnya kita pakai Sambiloto misalkan. Untuk diabetesnya, untuk memperbaiki pankreasnya bisa kita pakai lidah buaya itu atau daun sendok. Untuk penyakit lambung apa tuh Pak? Lambung itu biasanya temulawak. Temulawak. Warna putih itu begitu. Kalau batuk nih kan kebetulan lagi batuk nih. Batuk kan paling mudah. Saya dulu sering batuk ya. Jadi karena suka begadang, Pak itu jangan menentu. Nah, oke, jadi kalau untuk batuk cukup dengan ada beberapa yang paling sederhana adalah dengan nanas, kecap, ya, garam. Nanas kecap. Nanas kecap. Kalau pengganti nanasnya bisa nggak ada nggak? Nah, kalau pengganti nanas, misalkan kalau saya biasanya saya bikin fermentasi bawang putih dan madu. Bawang putih. Bawang putih yang jantan itu biasanya saya ulek atau saya parut atau blender, masukkan di dalam madu. Nah, biarkan itu semakin lama semakin bagus. Nanti kita minum. Itu kalau batuk, Itu rasanya kayak gimana ya? rasanya rasa kacang. Rasanya kayak kacang. Iya. Rasanya seperti kacang seperti itu. Banyak lagi. Ada lagi misalkan bisa kita, karena kan batuk ini biasa peradangan. Nah kalau dulu saya zaman COVID dulu banyak menggunakan Sambiloto. Ya Sambiloto itu memang sebagai antioksidannya iya yang antibiotik juga dia sebagai memperbaiki fungsinya tenggorokan kita. Gitu. Enak kalau Sambiloto, tapi enak rasanya juga enak, pahit.
Aduh, Pun pahit terakhir nggak bisa deh guys. semanis sing pahit awal itu ya itu. Kalau ramuan untuk kecantikan gitu juga ada gak? Cantikan juga ada. Saya misalkan mau saya totok wajah Masker misalnya masker. Semisal biasanya kan betul. kita pakai tahu tadi teripang tadi ya. Ah. Ada teripang itu kan ada yang cair ya. Terus kita aduk misalkan kunir putih. Nah itu diaduk terus nanti dimaskerkan ke wajah. Nanti dia akan kering di wajah itu dan narik wajah kita akan lebih kencang. Iya. Atau bisa jadi yang lain ya. Pegagan. Sangat terkenal biasanya ada perusahaan yang terkenal yang kita nggak bisa sebutkan. Iya. Itu pakai pegagan itu. Yang sekarang teman. Fungsinya untuk regenerasi sel. Pegagan itu revitalisasi sel dan dia membuat awet muda. Kalau di kita mungkin hantanan ya namanya. Atau sering di kapal kuda juga. Tapi ada gak sih bahan-bahan alam yang gak susah dicari lah ya Pak, biar bisa saya coba gitu untuk kecantikan gitu. Itu tadi kayak pegagan tantangan. Pegangan yang biasa jadiin lalap ya biasanya. Ya, itu bisa. Kamu bisa gunakan misalkan untuk kantong mata, bisa ambil Ini teh. bukan timun ditaruh di bawah mata. Ya. Tapi itu seriusan bisa, Pak, saya pernah nyoba kayaknya biasa aja. Tidak ada perubahan. Banyak orang salah persepsi ya. Kalau tanaman obat atau herbal itu yang baik digunakan itu sebelum terjadi. Oh, Nah, kita kadang-kadang melakukan itu setelah wajah rusak. Kan minum tanaman herbal itu setelah penyakit kita sakit baru kan. Nah, sebenarnya kalau kita konsumsi seperti misalkan temulawak, jahe, kunyit itu rutin, daya tahan tubuh kita akan lebih kuat. Karena anak muda sekarang tuh kan maunya instan. instan. Apa instan. Iya. Makanya belinya skincare aja daripada yang herbal. Iya betul. Pegagan itu bisa kita gunakan. Ya. Atau lidah buaya. Dia lidah buaya. Kalau saya biasanya kombinasikan dengan totok. Jadi kayak kerutan di wajah, Beliau ahli betul kalau atau bisa kita gunakan mali. Dia kerutan atau bentuk wajah, itu kan jerawat. Nah, itu bisa. Ada lagi. berarti totoknya beliau bisa dipraktekkan ya. Enak ya. Betul itu. Buka saraf betul. Terus bagus ya. Iya. Tinggal ditabur. Berarti banyak banget manfaatnya ya. Banyak sangat banyak. Dan memang saya sarankan buat Teman-teman apa ini? teman Xbis ya. Sobat Xbis, bagi yang ingin mengetahui tentang Aspetri juga bisa dibuka di channel Aspetri TV. Oh, ada YouTube-nya. YouTube-nya ada. Aspetri TV nih guys. IG-nya juga ada. IG-nya apa tersebut di IG-nya Aspetri Official. Aspetri. Nah, bahkan sekarang TikTok-nya juga ada. Oh, udah ada juga. Aspetri TV ada. Jadi kita kepengen memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang bagaimana mengolah, meramu dan meracik tanaman obat ini. Nah, karena apa? Karena Aspetri ini dalam segi budaya, ya, kita melestarikan budaya ramuan tradisional di Indonesia. Yang kedua, kita membantu pemerintah dalam hal apa? Dalam kesehatan masyarakat. Jadi pemerintah nggak perlu mengeluarkan BPJS yang banyak-banyak kalau rakyatnya, masyarakatnya sudah sehat. Betul nggak? Betul. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Nah, Ya, kalau misalkan anak-anak ada seperti Siva, bisa nanti ramu. bikin jamu langsing, ya kan? Bener ya. Karyanya jadi Agribisnis. Dari bisnis. Bagaimana kita misalkan bikin jamu yang bisa diminum dan ini bisa menghasilkan uang. Nah, bahkan kita juga bekerja sama dengan SMK untuk apa? Untuk memberikan edukasi, memberikan pelajaran kepada teman-teman semua. Mungkin Pak. Wah, berarti yang sahabat. punya jadi pengusaha bisa nih. sahabat Ekbis bisa. Sahabat Ekbis ya. Sobat Ekbis silahkan bergabung dengan Aspetri. Ini masih muda-muda kan? Betul, banyak dari segala kalangan. Betul. Kemarin itu ketika kami mengadakan pembekalan di Palembang, Anak muda semua. Anak muda. yang sangat Dari 17 tahun sampai 20. justru yang muda itu kecerdasannya yang Kita memerlukan yang generasi muda yang peduli terhadap ramuan kita. Saya pun dari muda, saya dari masih sekolah dulu senang ya belajar tentang. Saya nggak tahu juga, mungkin saya senang ngobatin juga ya, kami punya bakat terpendam juga dengan hal pengobatan.
Nah, jadi kalau yang saya lakukan adalah konsepnya adalah terapi menggunakan pembersihan energi negatif atau pikiran negatif yang ada dalam tubuh kita. Dengan setelah pembersihan diri dengan afirmasi positif tadi, baru pemrograman hal-hal yang positif. Lalu kita berikan ramuan herbal. Oh, jadi bersihkan dulu pikirannya, lalu diberikan masukan-masukan positif, lalu ada ramuan herbalnya. Itu lebih kau. Karena apa? Kadang-kala bisa jadi ini, aduh saya sakit mah, bukan karena makanan, bukan karena telat makan, tetapi ada sesuatu kesedihan, ada emosi yang ditahan. Kalau sakit perut itu apa nih? Kalau sudah sakit perut, hati itu keparah. Itu bagian dari suka menahan sedih. Matanya, air matanya tidak keluar air mata, akibatnya apa? Perutnya yang asam lambungnya yang menangis. Gitu, jadi orang yang suka menahan kesedihan ada Pasti ada masalah asam lambung. Oh ya, baru tahu loh Sobat Ekvis. Ternyata pikiran kita juga berpengaruh dengan kondisi lambung kita. Baru hati ya. Atau Berarti emang pikiran juga mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Berawal dari pikiran, ya kan? Bahkan kan kalau pikiran kita ini stres dan lain sebagainya kan rasanya pegel dan lain sebagainya. Capek kan ya. Dan kita yang sering mengeluh kan yang betul. Dan kita Kita harus selalu bersyukur ya, kunci bahagia juga ya Pak ya. kunci bahagia, kunci pertama adalah bahagia, ya. Kunci kedua adalah bersyukur dan menikmati proses. Nah, kebanyakan orang-orang yang sakit itu dia tidak menerima apa yang dia rasakan, apa yang dia sakitkan. Harusnya dia terima dulu sakitnya, nikmati, lalu berdoa dengan perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diketemukan dengan pengobatan yang pas dengan metodenya. Jadi dari itu adalah kunci dari kebahagiaan. Adalah bersyukur ya sebenarnya kuncinya. Selalu bersyukur dan merasa cukup sehingga hati kita menjadi lebih lapang dan merasa bahagia. Nah, itu dia obrolan kita pada hari ini. Mungkin itu saja karena kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih Sobat Ekvis. Sampai jumpa.